Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Kali ini kita akan membahas tentang perwilayahan fungsional dan formal, kemudian perwilayahan menurut fenomena geografisnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian klik lonceng notifikasi di sebelahnya supaya tidak ketinggalan update-update ilmu geografi khususnya di channel ini. Oke, lanjut. Wilayah formal itu merupakan wilayah geografis yang memiliki keseragaman atau kesamaan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya daerah pedesaan, pertanian, kemudian pantai, kemudian ada apalagi kehutanan dan lain sebagainya. Kesamaan ini menjadi sifat atau karakteristik wilayah yang membedakan dengan wilayah lainnya. Pada awalnya kriteria yang digunakan bersifat alamiah, kemudian berkembang menggunakan indikator-indikator lain seperti kriteria ekonomi, industri, pemukiman, dan sebagainya. Wilayah formal berdasarkan proses klasifikasinya itu antara lain wilayah menurut kekhususannya. Klasifikasi wilayah ini merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Jenisnya disebut spesifik region. Contohnya wilayah Wakfu Indonesia bagian timur, di mana di daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu yang lokasinya di Indonesia bagian timur. Kemudian yang kedua, wilayah yang menekankan perbedaan kepada jenisnya disebut generic region. Dalam hal ini fungsi wilayah kurang diperhatikan, yang ditekankan adalah jenis perwilayahannya saja. Contohnya wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, wilayah pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi. Kemudian yang ketiga, wilayah berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Wilayah seperti ini disebut uniform region. Contohnya, wilayah pertanian, di mana terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani atau daerah pertanian, dan kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Sedangkan wilayah fungsional atau nodal region itu adalah merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat banyak hal yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang satu sama lainnya saling berhubungan. Misalnya, kota terdapat berbagai pusat kegiatan seperti CBD atau Central Business District, kemudian perkantoran, ada pasar juga, dan seterusnya yang satu sama lainnya itu dihubungkan dengan jaringan jalan. Sehingga wilayah fungsional lebih bersifat dinamis dibandingkan dengan wilayah formal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbedaan antara wilayah formal dan wilayah fungsional bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah formal bersifat pasif dan statis atau selalu berubah, sedangkan wilayah fungsional itu bersifat aktif, dinamis, dan selalu berubah, serta sentralistik. Yang kedua, wilayah formal bersifat keseragaman atau homogenitas, sedangkan wilayah fungsional menekankan kemajemukan atau heterogenitas. Yang ketiga, wilayah fungsional mempunyai hubungan ketergantungan satu dengan lainnya atau interdependensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah formal. Yang keempat, wilayah formal umumnya ditemukan di desa, sedangkan wilayah fungsional umumnya ditemukan di kota. Kemudian yang terakhir, wilayah formal seperti desa berfungsi memasok bahan baku ke kota, sedangkan wilayah fungsional seperti kota berfungsi sebagai pusat untuk melayani kebutuhan desa berupa hasil olahan industri. Oke, lanjut perwilayahan menurut fenomena geografis. Kita semua tahu di permukaan bumi itu sering terjadi berbagai fenomena geografis, di mana fenomena tersebut dapat diklasifikasikan juga dalam beberapa kriteria. Nah, misalnya karena konteksnya ini adalah perwilayahan, maka contohnya seperti
desa nelayan, desa industri, desa swasembada, kemudian ada kota udang, kota hujan, hutan bakau, hutan cemara, hutan jati, dan lain sebagainya. Proses pengklasifikasikan dalam geografi telah berlangsung lama yang dikenal dengan regionalisasi atau perwilayahan. Kita perlu memahami bahwa tidak ada batasan yang luas terhadap wilayah atau region. Oleh karena itu, penentuan kriteria dan batasan wilayah atau region itu harus memiliki makna, seperti iklim, topografi, jenis tanah, kebudayaan, bahasa, suku bangsa, tingkat kesejahteraan penduduk. Itu salah satu kriteria atau karakteristik dari keseragaman pembentuk wilayah. Dengan demikian, penentuan suatu wilayah sebagai suatu region didasarkan kriteria seperti kesatuan bentuk, kesatuan ruang, dan kesatuan fungsinya. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.